Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan, menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan Islam sebagai agama dan satu-satunya agama yang kita yakini. Tetapi ada pertanyaan besar yang perlu diketahui dan seharusnya terlintas pada setiap hati setiap muslim. Karena dengan pertanyaan tersebut akan memberikan motivasi, dorongan, serta akan mengangkat nilai daripada keimanan serta keislaman seseorang. Pertanyaan tersebut, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Mengapa saya beragama Islam? Mengapa saya memeluk agama Islam? Pertanyaan yang sungguh mudah, tetapi perlu jawaban yang ilmiah, jawaban yang berdasarkan dengan dasar-dasar yang benar dan kuat, sehingga memberikan manfaat dan sekaligus mengangkat nilai keislaman kita. Karena tidak sedikit, terus terang, dari saudara-saudara kita yang beragama Islam, mereka ketika dilontarkan pertanyaan tersebut, jawabannya tidak jauh dari kisaran, saya sudah dari dulu menjadi seorang muslim. Islam saya udah mengikuti orang tua saya. Tentunya jawaban ini tidak akan memberikan kepuasan, kemantapan, bahkan tidak akan merubah status dan nilai keimanan serta keislaman seseorang. Karena jawaban yang sama sekali tidak berdasarkan ilmiah, jawaban yang tidak rasional. Berarti setiap muslim dituntut untuk mengetahuinya, memahaminya, sekaligus untuk meyakininya dengan seyakin-yakinnya pertanyaan tersebut dan mengetahui jawabannya. Tentunya sangat banyak dasar-dasar dan alasan mengapa saya beragama Islam, mengapa saya memilih Islam sebagai agama, mengapa saya memeluk Islam. Di antaranya yang pertama dan yang paling utama, jawaban daripada pertanyaan tersebut, saya memilih Islam sebagai agama, saya memeluk Islam karena saya meyakini bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus
memberikan konsekuensi seluruh agama selain agama Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam, dan agama selain agama Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'zaniyallahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku yang seiman dan yang seakidah. Pertanyaan tersebut sekaligus jawabannya yaitu akan memberikan antibodi serta memberikan klarifikasi dan menjawab opini yang menerangkan, yang menjelaskan bahwasanya agama Islam sama dengan agama yang lain atau semua agama sama. Jelas dengan jawaban ini, yaitu memberikan klarifikasi. Tidak satupun daripada agama yang sama dengan agama Islam. Karena inti daripada agama Islam, dasar daripada agama Islam, misi utama daripada agama Islam, yaitu mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan setiap pemeluknya untuk menyembah kepada ilah yang esa, yang satu. Sedangkan agama yang lain yaitu mengajarkan kepada kesyirikan, menyembah kepada Tuhan yang berbilang. Opini dan serta klaim yang menyatakan bahwasanya semua agama sama, apalagi Islam disamakan dengan agama yang lain, tentunya dengan dasar ini sama sekali tidak dibenarkan, dan sekaligus memberikan jawaban bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan kepada pemeluknya menyembah kepada satu Tuhan yang esa, dan sekaligus memberikan jawaban bahwasanya agama yang lain mengajarkan kepada kesyirikan. Jawaban yang kedua yang perlu kita ketahui sekaligus akan lebih memberikan manfaat dan juga akan menambah kemantapan kita terhadap Islam. Bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam membawa risalahnya mengajak umat terhadap ajaran din yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun yang tertinggal, tidak ada sedikit pun yang tersisakan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana beliau terangkan di dalam salah satu hadisnya, ma baqiya alayya syai'un, tidak ada sedikit pun yang tersisa yang aku tidak sampaikan kepada kamu sekalian, yang mengantarkan kamu kepada neraka, mengantarkan kamu kepada syurga dan menjauhkan kamu daripada api neraka. Agama Islam adalah agama yang sempurna, berarti tidak butuh dengan yang namanya tambahan, pengurangan, modifikasi dan apapun bentuknya, karena agama Islam sudah utuh, sempurna, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jawaban yang ketiga dari sekian banyak jawaban, alasan dasar mengapa saya memilih Islam sebagai agama, mengapa saya memeluk Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki kode etik identik dengan rahmatan lil alamin. Islam yang memiliki spesifikasi penuh kasih sayang terhadap siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Islam yang mengajarkan
kasih sayang, peduli terhadap siapapun di atas muka bumi. Bahkan menjadi misi utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah membawa rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh ya Muhammad, aku telah mengutusmu hanya untuk memberi rahmat untuk semesta alam. Agama Islam agama yang peduli terhadap semua makhluk. Agama yang penuh kasih sayang. Diceritakan di dalam salah satu kisah, bahkan di dalam riwayat, ada salah seorang sahabat yang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perilaku seorang wanita yang dia tergolong orang-orang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak peduli terhadap tetangganya, tidak berbuat baik kepada tetangganya, bahkan dia tidak sekali, dua kali, bahkan lebih suka mengganggu tetangganya. Kemudian Nabi SAW menyatakan wanita tadi digolongkan oleh Nabi SAW menjadi penduduk neraka. Di sisi yang lain, Nabi SAW juga pernah mengeklaim, mengatakan ada seorang wanita yang dijebloskan ke dalam api neraka karena dia itu mengikat seekor kucing yang tidak memberikan kesempatan untuk mencari makan dan minum sehingga kucing tersebut mati. Nabi katakan, hiya finnar, wanita tadi masuk ke dalam api neraka. Tetapi ada fenomena yang luar biasa. Bagaimana seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala puji dia. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga karena wanita tadi berbuat baik terhadap seekor anjing dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan. Agama Islam agama yang peduli, agama yang penuh kasih sayang, agama yang memperhatikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk penuh perhatian terhadap siapapun daripada makhluk yang ada di atas muka bumi. Bahkan Nabi SAW mengajarkan bagaimana agar kita tetap berbuat baik terhadap tetangga, siapapun mereka daripada tetangga kita, walaupun mereka itu berbeda agama, karena setiap tetangga memiliki porsi daripada haknya yang berbeda-beda tergantung daripada tetangga tersebut. Paling tidak ketika tetangga tersebut adalah berbeda agama dengan kita, dia masih tetap mempunyai hak yang harus kita perlakukan dengan penuh baik, penuh sopan, karena dia sebagai tetangga. Apalagi ketika tetangga tadi adalah seorang muslim, kita pun otomatis harus lebih perlakukan dia selain sebagai tetangga, dan dia juga selaku saudara kita. Lebih-lebih lagi apalagi ketika tetangga tersebut adalah famili kerabat kita, dia memiliki porsi hak yang lebih besar daripada tetangga yang lain, karena dia selain tetangga, selain seorang muslim, dan dia pun adalah sebagai saudara famili kerabat kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, jawaban yang berikutnya, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Mengapa saya memeluk Islam? Nabi SAW menjamin bagi mereka-mereka yang komitmen, konsisten
di dalam ajaran Islam akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, yang membawa ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merekalah yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa jawaban dan sekaligus dasar-dasar yang menerangkan dan menjelaskan kepada kita mengapa saya beragama Islam, mengapa saya memeluk Islam. Tentunya ada beberapa poin-poin yang perlu kita ketahui dan sekaligus mungkin bisa dijadikan kesimpulan apa tujuan kita mengetahui jawaban-jawaban daripada pertanyaan yang tadi. Yang pertama, tujuannya adalah ketika kita memahami Islam sebagai agama kita, otomatis kita akan bisa lebih mantap dan akan lebih meyakini Islam dengan seutuhnya dan sekaligus akan lebih memberikan kemantapan terhadap diri kita di dalam memeluk agama Islam. Dan yang kedua, kita mengetahui jawabannya, otomatis akan menjadikan benteng imun antibodi kepada diri kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah terbawa oleh arus, dan juga tidak mudah terbawa oleh opini yang menjelaskan tentang Islam yang diekspos, yang disebarkan oleh sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab, yang berbeda dengan sumber yang datang daripada Islam itu sendiri. Karena hakikatnya Islam memiliki kode etik yang sudah jelas. Dengan kita mengetahui jawabannya, akan memberikan klarifikasi, akan memberikan jawaban bahwasanya Islam tidak seperti apa yang diisukan dan diopinikan oleh masyarakat, yang tentunya mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Yang ketiga, dengan kita mengetahui mengapa saya memilih Islam sebagai agama, kita memahami dan mengetahui jawabannya, akan memberikan motivasi kepada kita agar kita terdorong untuk bisa lebih menggali lagi, mengeksplor lagi ajaran-ajaran Islam, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam ajaran Islam. Karena dengan kita mengetahui Islam yang seutuhnya, kembali kepada sumber yang benar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, akan memberikan kepada kita Islam yang utuh dan yang benar sesuai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang bersumberkan dari wahyu. Wallahu a'lam.